Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kanal Kong, 20 menit ke depan saya tampilkan di sini adalah kuliner dengan acara unboxing. Kan di YouTube ada acara-acara yang membuka box ketika presenter ingin menyajikan produk-produk baru, kemudian menjelaskan speknya, lalu bagaimana menggunakannya manual seperti itu. Nah, saya mencoba membuat sebuah mode yang sama dengan itu, tetapi untuk buku. Sebenarnya kalau unboxing tidak pas karena biasanya buku tidak dikemas dalam kotak tapi disegel. Oleh karena itu saya pakai break the seal. Break the seal artinya membuka segel. Ini yang secara virtual, ya, streaming baru kali ini. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan secara off air ya. Jadi di Kampung Baja saya undang komunitas dan pegiat literasi. Lalu saya sajikan buku-buku yang masih disegel, yang masih baru, belum saya buka ya. Satu orang satu gitu. Kemudian mereka saya beri kesempatan membaca sekilas tentunya ya, karena waktunya kalau untuk acara itu lalu membaca semuanya, lalu acaranya jadi sepi dong, biar rame gitu. Nah, setelah membaca sekilas, saya beri waktu mereka untuk menuliskan sesuatu di halaman pertama. Misalnya, saya telah membuka buku ini, seperti itulah. Jadi sekilas apa saja yang kira-kira mengesankan mereka tentang buku itu. Dan ini ternyata menyenangkan karena bersamaan dengan acara itu ada teman yang menyajikan kopi karena dia baru buka warung kopi seperti itu. Acara pertama itu berlangsung sukses walaupun tidak meriah sekali, tapi bagus ya. Lalu pada akhir acara giveaway-nya adalah novel-novel yang ada di tempat saya. Baik, saya akan mulai dengan Break the Seal ya. Buku ini judulnya nggak kelihatan banget nih ya. Ini judulnya adalah Pekalongan, Dendam Rindu, Riuhnya Sari Bumbu. Acara kuliner ini sudah saya buka beberapa hari yang lalu. Sekarang edisi kedua ini saya isi dengan Break the Seal. Kita akan membuka buku baru ini ya. Bukunya masih belum dibuka kop anunya. Nah, Break the Seal ini. Nah, sekilas apa yang ada di dalam buku ini. Buku yang molek cantik nih, ada sajian masakan Pekalongan ya. Judulnya juga bagus ya. Dendam Rindu, Riuhnya Sari Bumbu. Keren. Harganya kayaknya berapa ini? 70.000, 78.000. Ini giveaway dari Gramedia tempo hari, bukan giveaway lagi, ini karena banyak yang saya dapat dari Gramedia. Ya, ini hadiah dari Gramedia. Setiap halamannya berwarna, keren banget nih. Mana ya? Wah, nah ini, jadi setiap halamannya berwarna, makanya mahal. Ya, keren. Ini referensi. Walaupun sebenarnya kalau untuk masak ya kita bisa segera buka internet, tapi kalau punya bukunya begini ini kan lain dong. Apalagi nanti Anda punya rak khusus ya. Nah ini saya cari posisi yang tidak silau. Wah. Apa yang ada di buku ini? Waduh, hurufnya tidak begitu
ya warnanya lembut sekali. Ada, wah, ternyata dia sudah membuat pembagian yang apa namanya? Sistematik ya. Coba saya lihat kupasan-kupasan pertama ya. Ya biasalah pendahuluan, administrasi, budaya makan, Pekalongan, latar belakang dan sejarahnya, masyarakat dan seni budaya. Jadi buku ini referensi yang bagus lah untuk mereka yang menggeluti bidang ini. Penggunaan simbol dalam tata cara makan dan penyajian makanan, budaya dan tradisi kuliner Pekalongan. Banyak sekali tuh. Upacara, brokohan, khitanan, pernikahan, kematian, mauludan, syawalan, tata saji makan. Kemudian ada resep ya. Set menu lengkap. Ajang Malang, bubur suro, lontong lebaran, nasi kebuli, nasi megono komplit, nasi tomat, wah menggiurkan sekali ini. Lalu selain yang berupa satu set menu, di sini ada lauk hewani, acar bandeng, ayam bakar santan kencur, ayam goreng isi bumbu, sampai telur keluak, liwet semur, dan sebagainya. Banyak sekali. Terus ada lauk hewani, ada lauk nabati. Kalau hewani kan dari hewan ya, unggas atau binatang yang berkaki 4. Yang berkaki 5 biasanya pakai roda. Ya. Lauk nabati, kluban botok, ongseng-ongseng tempe, pedoya, pepes tahu, petis tolo. Wah, kalau bukan orang Jawa bacanya lain tuh, mesti petis tolo. Nah, karena ada orang Jawa yang ngerti. Petis tolo. Jangan dipada petis tolo, terbalik ya. Pepes tahu. Nah, ini kalau orang Jakarta bacanya pepes tahu. Tapi kalau orang Jawa ya tahu pepes tahu. Tempe bakar sambal kelopo. Waduh. Ini lalu kudapan. Kudapan itu ya apa ya? Makanan saya baca dulu aja deh. Adas, koro, apem kukus, awuk-awuk, empuk-empuk, kolak kalin. Oh, jadi penganan-penganan di luar makanan pokok ya. Ya apa ya? Ya kudapan istilahnya ya. Bukan snack. Kalau snack biasanya yang apa bisa kayak keripik dan sebagainya itu. Terus kolak kepok itu pisang kepok ya. Lalu jajanan pasar, marning kacang hijau. Oh ya ini termasuk kudapan juga ya. Nogosari, poci-poci, serabi santen. Lalu ada minuman, wedang alang-alang. Nah, wedang alang-alang ini ya untuk musim pandemi seperti ini bagus ya. Rujak selapanan, wedang alang-alang, kopi rempah. Nah, kopi dicampur dengan apa itu? Cengkeh, kemudian wah pokoknya itu jadi kayak ada aroma Arab gitu ya. Rujak ceroto. Wah, apa ini rujak ceroto? Tapi lengkapnya memang harus dibaca satu-satu ini karena tiap sajian ada gambarnya. Jadi kita bisa memperoleh contoh dari wujud masakan kalau sudah jadi. Oseng-oseng seriping. Wah, ya rupanya seriping itu ya. Otak bumbu gulai. Wah. Kemudian pindang goreng. Pindang serani. Sate duduh kuah. Loh ini aneh nih. Duduh itu kalau bahasa Jawa ya kuah, kok ini malah duduh kuah piye ya. Lauk nabati, telur keluak
Oh, artinya kayak pindang ya, tapi ada bumbunya keluak. Dan Anda tahu keluak itu memang agak menarik ya. Selain untuk rawon, saya juga pernah mencoba keluak itu untuk nambah bumbu nasi goreng. Wah, enak betul. Jadi cukup ambil keluak satu, kemudian ambil tidak usah utuh ya. Campurkan dengan bumbu nasi goreng itu lalu aduk. Nasi gorengnya nggak usah bikin sendiri, cukup bumbu instan saja, pilih aja yang mana gitu. Kemudian nanti haluskan keluaknya itu campurkan di situ. Mantap pokoknya. Warnanya juga jadi kehitam-hitaman, jadi itulah keluak ya. Nah, jadi Indonesia ini memang negeri yang sangat kaya dengan kuliner ya. Dan kemasan-kemasan seperti ini ya mewah banget kelihatannya. Walaupun desa. Jadi yang sekarang desa itu jadi mewah loh ya. Ya bayangin kalau di meja makan itu tiba-tiba sajiannya bukan melamin, bukan keramik, tapi tembikar ya, tembikar. Kemudian ada daun pisang, daun jati di rumah yang mewah. Mewahnya meningkat. Kalau plastik, melamin, keramik ya sudah biasa, stainless steel ya. Tapi sekarang kita mencoba memasukkan itu ya kemasan-kemasan tradisional yang alami seperti itu kan luar biasa ya. Ada lagi yang untuk minumnya itu pakai bumbung, tahu bumbung ya, bambu yang dikerat kemudian ditutup kemudian wah ini keren banget nih kalau terutama kalau kita ada punya tamu sajiannya seperti itu, wah tentu menarik sekali. Dendeng serundeng. Nah, kalau menurut saya dendeng ya dendeng, serundeng ya serundeng. Tapi rupanya ini dipadukan ya, dendeng serundeng. Bahannya dari daging sapi, limpo, hati, kelapa agak tua, dan seterusnya. Bumbunya ya biasa saja lah, bawang merah, bawang putih, jinten, kemiri, kencur, ketumbar, laos, dan seperti itu ya. Nah, dadar gulai kacang hijau. Wah, ini dadar gulai kacang hijau, daging kambing. Nah, ini di daerah Bondowoso dan Jember itu namanya kaldu ya. Kaldu itu kayak sop dari kambing yang dicampur dengan kacang hijau. Wah, asik ini, sedap sekali ini untuk yang senang. Tapi ya ada juga yang nggak senang karena soal selera itu kan tidak bisa diperdebatkan ya. Itulah dia. Jadi walaupun kita suka banget, lalu orang lain merasa enak ya sudah. Kita nggak usah engkel-engkelan soal selera karena selera tidak bisa diperdebatkan. Seperti misalnya sekarang saya punya kebiasaan baru, kalau masak mie instan, kadang-kadang kan kita nggak sempat beli yang sudah masak itu ya, terpaksa pakai mie instan. Saya mencoba melengkapi bumbu yang instan itu dengan gula, gula kemudian ditambah lagi dengan kecap. Nah, itu jadinya ya enak tuh. Rasanya jadi beda. Ya saya kira untuk penyajian sore ini saya tidak ingin berpanjang-panjang, cukup ingin memberikan informasi bahwa Indonesia begitu luas, kekayaan kulinernya luar biasa, dan kita mengeksplorasi sedikit demi sedikit sesuai dengan buku yang ada di sini. Dan kali ini Pekalongan, Dendam Rindu, Trionya Sari Bumbu. Wah, lain kali sudah saya siapkan ini unboxing buku lain, misalnya ini Harry Potter. Saya dapat satu box lengkap Harry Potter. Ini tentu yang tertarik adik-adik ini. Oke, sampai di sini teman-teman, sahabat Kanalkung, subscribe dan share, jangan lupa.